Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazaruddin Al-Faqi dari kelas A2 dengan NPM 2242015160081. Di sini saya akan membahas materi tentang peran data analytics dalam sistem informasi kesehatan. Pengertian dan tujuan data analytics dalam sistem informasi kesehatan. Data analytics dalam sistem informasi kesehatan merujuk pada proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan untuk menghasilkan wawasan dan informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Tujuan utama dari data analytics untuk membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas perawatan pasien, meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit, mengidentifikasi tren dan pola dalam data kesehatan, serta mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Penerapan data analytics dalam sistem informasi kesehatan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan data kesehatan dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kesehatan, seperti perawatan pasien, manajemen rumah sakit, dan pengembangan kebijakan kesehatan. Data analytics juga dapat membantu memprediksi resiko kesehatan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan individu dan populasi, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat untuk mencegah atau mengobati penyakit. Dalam sistem informasi kesehatan, data analytics dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan alat seperti statistik, data mining, dan lain-lain. Proses data analytics melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data kesehatan yang akurat dan lengkap, pengolahan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk menghasilkan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Metode-metode data analytics dalam sistem informasi kesehatan. Berikut ini beberapa metode data analytics dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama itu ada data mining, yaitu proses pengolahan data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan dalam data. Teknik ini dapat digunakan untuk menggali informasi yang berguna dalam sistem informasi kesehatan seperti prediksi penyakit, identifikasi tren kesehatan masyarakat, atau deteksi faktor risiko. Yang kedua itu ada machine learning, yaitu adalah teknik komputasi yang digunakan untuk mempelajari pola dalam data tanpa adanya pemrograman eksplisit. Dalam sistem informasi kesehatan, teknik ini dapat digunakan untuk memprediksi diagnosis atau prognosis pasien atau membangun model prediksi resiko kesehatan. Yang ketiga itu ada data visualization, yaitu proses membuat grafik dan visualisasi dari data untuk membantu pemahaman dan analisis data. Dalam sistem informasi kesehatan, teknik ini dapat digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi yang membantu memvisualisasikan data kesehatan dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat itu ada text analytics, yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk mengambil informasi yang bermanfaat dari teks. Dalam sistem informasi kesehatan, teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat dari media sosial, survei online, dan catatan klinis. Dan yang kelima itu ada data integration, yaitu proses penggabungan data dari berbagai sumber menjadi satu sumber data yang terintegrasi. Dalam sistem informasi kesehatan, teknik ini dapat digunakan untuk mengintegrasi data dari berbagai sistem informasi kesehatan, seperti data pasien, data laboratorium, dan data farmasi, untuk memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kesehatan pasien. Tantangan dalam implementasi data analytics dalam sistem informasi kesehatan. Implementasi data analytics dalam sistem informasi kesehatan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat memberikan manfaat optimal. Beberapa tantangan tersebut antara lain: yang pertama itu ada keterbatasan data yang tidak lengkap atau tidak tersedia. Data kesehatan yang tidak lengkap atau tidak tersedia dapat menyebabkan hasil analisis yang tidak akurat atau tidak lengkap. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memastikan data kesehatan yang dihasilkan berkualitas dan lengkap. Dalam masalah privasi dan keamanan data,
Data kesehatan termasuk data yang sensitif dan pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjaga keamanan privasi data kesehatan agar tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk menjaga privasi dan keamanan data kesehatan. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan analisis data. Analisis data kesehatan memerlukan kemampuan analisis statistik dan matematis yang kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan analisis data di bidang kesehatan. Yang keempat adalah kompleksitas sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan terdiri dari berbagai macam komponen yang kompleks, seperti sistem pencatatan medis elektronik, sistem pengolahan data, dan sistem informasi manajemen. Tantangan dalam implementasi data analytics adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai macam komponen sistem informasi kesehatan agar dapat menghasilkan data yang lengkap dan berkualitas. Dan yang kelima adalah tantangan budaya dan sosial. Masyarakat mungkin merasa tidak nyaman dengan penggunaan data kesehatan mereka untuk tujuan analisis atau riset. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemahaman data analytics dalam bidang kesehatan dan pentingnya menjaga privasi dan keamanan data. Kasus sukses dalam penggunaan data analytics dalam sistem informasi kesehatan. Berikut ini adalah beberapa kasus sukses dalam penggunaan data analytics dalam sistem informasi kesehatan. Adalah prediksi dan pencegahan penyakit di Massachusetts General Hospital menggunakan data analytics untuk mengembangkan model prediktif yang dapat memprediksi resiko pasien terkena penyakit tertentu seperti penyakit jantung atau diabetes. Dengan model ini, rumah sakit dapat mengidentifikasikan pasien yang beresiko tinggi dan memberikan perawatan yang lebih baik untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyakit. Yang kedua adalah penggunaan data analytics dalam pengobatan kanker di Mayo Clinic. Menggunakan data analytics untuk membantu dokter dalam mengidentifikasi pengobatan yang paling efektif bagi pasien dengan kanker. Dengan menganalisis data klinis pasien sebelumnya, Mayo Clinic dapat memprediksi respon pasien terhadap pengobatan tertentu dan membuat rekomendasi pengobatan yang lebih tepat. Yang ketiga adalah penggunaan data analytics dalam pencegahan kematian bayi di Sutter Holt. Menggunakan data analytics untuk menganalisis faktor resiko yang berkontribusi pada kematian bayi dan mengembangkan program intervensi yang efektif. Dengan menganalisis data dari pasien sebelumnya, rumah sakit dapat mengidentifikasi faktor resiko seperti kelahiran prematur atau rendahnya berat bayi dan memberikan perawatan yang lebih baik untuk mencegah kematian bayi. Dan yang keempat adalah penggunaan data analytics dalam perawatan pasien rawat jalan di Mercy Health. Menggunakan data analytics untuk mengidentifikasi pasien rawat jalan yang beresiko tinggi untuk kembali masuk rumah sakit. Dengan menganalisis data klinis pasien sebelumnya, Mercy Health dapat memprediksi kemungkinan pasien rawat jalan mengalami masalah dan memberikan perawatan yang lebih baik untuk mencegah pasien kembali ke rumah sakit. Dalam semua kasus tersebut, penggunaan data analytics dalam sistem informasi kesehatan membantu rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih efektif bagi pasien. Dengan analisis data yang akurat, rumah sakit dapat mengidentifikasi pasien yang beresiko tinggi dan memberikan perawatan yang lebih dini dan lebih tepat, serta mencegah terjadinya penyakit atau kematian. Sekian pembahasan materi tentang peran data analytics dalam sistem informasi kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.